sih ya gitu ya. Betul. Kok gitu doang? Gimana review istri? Cie. Ya tentunya sih sebenarnya kalau tubuh ya tentu saja selain untuk diri sendiri juga mungkin pasangan juga akan lebih happy ya tentunya dengan yang ideal. Tapi saya balik lagi sih jangan berfokuskan pada tubuh aja, tapi mentality itu memang jauh lebih penting sih, kesehatan mental itu, dan berolahraga secara teratur itu benar-benar rilis banget apa yang menjadi stres atau menjadi tekanan itu bisa dirilis dengan lebih mudah ya seperti itu. Apa karena emang tujuannya rilis ya, jadi cepet kebentuk ototnya gitu. Ngerti gak sih? Kadang-kadang kan orang olahraga kan mau ini mau itu, sebelum apa-apa udah mau ya kan ya. Ada juga yang mungkin olahraga karena terpaksa. Iya. Ya kan? Terus juga olahraga kayaknya ngoyo gitu, ngotot. Gue harus jadi ini, gue harus jadi ini gitu kan. Nah kalau ini beda, tujuannya adalah untuk rilis. Stress rilis ya kan. Terus juga untuk kesehatan mental dan pengen bikin happy dengan cara olahraga. Yes. Makanya tujuannya pun juga lebih cepat tercapai. Plus juga kayak gak olahraga berasanya, kayak main-main. Nah ya. Ya kan, dan hasilnya bagus, akhirnya jadi bonus dan total happiness. Wah, ya gak sih? Ya. Jadi gue ngomong. Kalau makan, masih makan enak gitu gak sih? Oke, kalau makan sih sebenarnya saya nggak terlalu jaga ya sebenarnya ya, karena kan sebenarnya dari hitungan sendiri yang penting kalori defisit, bener nggak? Nah, yang penting asal jangan makannya yang terlalu lah, misalnya apa tuh berlemak gitu ya, yang totally berlemak atau berlebihan gitu ya. Atau mungkin yang suka minum alkohol itu kan sebenarnya kurang bagus ya, apalagi kalau terlalu sering dan terlalu banyak gitu ya. Buat saya sih yang penting kita makan porsinya secara kalori mungkin kita udah bisa ngukur juga ya. Mungkin ya kalau makan malam ya jangan terlalu banyak gitu ya, artinya kan itu udah terlalu larut dan porsinya juga harus terukur gitu. Yang penting sih sebenarnya kalori defisit. Nah kalau pola latihan sendiri saya sebenarnya bisa dibilang hampir tiap hari latihan, di mana saya ikut PT atau ikut kelas atau mungkin olahraga weight training sendiri gitu. Itu mungkin yang menjadi kalori defisit, karena kita juga ada kalori yang kita dapat dari makanan dan juga ada kalori yang kita dari keluarkan baik secara berolahraga dan juga tidak berolahraga. Gitu. Tuh ya kan, jadi tadi udah cerita tentang kenapa mau ikutan. Betul. Journey-nya juga kita udah tahu, hasilnya juga kita udah tahu, contekan pola makannya juga Iya, tahu. iya. Ya Gak kan? penting itu, aku Jadi, akan nyontek. Ini kurang lebih teman-teman tuh pada bisa praktekin juga langsung ya kan. Jadi bisa balance juga antara semua itu ya kan. Nah sekarang mau tanya, kira-kira pada saat di program sama Mas Adip ya kan sebagai coach dari Eric waktu itu pas Ready Transformation. Mas Adip itu gimana sih? Adip itu menurut saya orang yang lucu ya. Gitu. Jadi saya juga Paradigm itu adalah second home lah buat saya ya. Kenapa? Karena gimana pun dia juga cukup berbeda ya. Orangnya, membernya. Jadi kalau saya datang ke mega gym yang lain gitu ya, mereka cukup cuek sih menurut saya. Cukup gini nanya, berapa lama lagi mas? Gitu. Udah selesai. Berapa lama lagi gitu. Tapi kalau di Paradigm itu bukan hanya coachnya, bukan hanya salesnya ya. Kalau sales udah wajar ya. Tapi member-membernya itu bisa jadi temen gitu buat kita. Gitu. Inilah yang membangun untuk kita bisa saling bantu, saling support. Itu support sistemnya itu ada gitu di sini yang jelas gitu ya. Nah, Adip sendiri juga ini saya punya cerita tersendiri ya, di mana Paradigm juga itu salah satu tempat yang menemukan calon istri saya gitu. Jadi Adip itu yang memperkenalkan gitu. Oh wow. Gitu. Aku merinding loh langsung. Oh iya. Oh my God. Gitu. Jadi ya memang ada banyak story gitu di mana saya juga ada cerita pribadi dengan Adip dan saya ngerasa cocok gitu karena Adip itu menurut saya salah satu PT yang konsisten ya menurut saya ya, dan itu sebenarnya kan cocok-cocokan juga gitu ya. Dia benar-benar bertanggung jawab lah menurut saya. Itu yang membuat saya bisa sampai di level saat ini juga, terutama banyak komitmen yang dibantu juga dari dia gitu. Wow, Mas Adip ternyata selain coach juga jadi Cupid. Mak comblang ya. Comblang. Adip Cupid namanya gemes.
Ini nanti pas aku ketemu di klub aku kasih sayap-sayap ya sama busur panah. Wow, menarik loh ini ya. Mas Adip, biro jodoh. jadi yang single-single boleh datang ke Paradigm juga. Iya. Ya. Oh, benar. Langsung ketemu Mas Adip, bisa konsultasi fitness ataupun jodoh ya. Selain badan bagus, jodoh ya sama iya, Pak Adip, bener ya. Oke. Wow, seru banget. Hai yang lagi nonton di YouTube. Biasanya tuh yang lagi nonton di YouTube tuh ya kayak lagi mau lihat-lihat yang lucu-lucu nih ya kan. bener-bener. Langsung. Selain ngelihat Mas Adip yang lucu, dapat jodoh yang lucu juga. Betul. Oke, next goalnya kira-kira dari Erik sendiri gimana? Oke, buat saya next goal saya ingin maintain ya di sini ya. Menurut saya karena ini pola hidup sehat itu bukan berhenti di sini ya, tapi gimana kita sekarang sampai berikutnya. Apalagi tentu saja secara umur kan kita akan terus bertambah ya gitu. Kesehatan ini adalah aset gitu menurut saya. Sebagai saya orang investment gitu ya, ada dua curve dalam hidup. Yang pertama adalah curve di mana keuangan kita, harta kita semakin bertambah. Di sisi lain kita ada kurva kesehatan kita semakin menurun gitu ya. Jadi kita harus investasinya dua arah nih, di mana kita lebih banyak uang yang dikumpulin, tapi investasi kesehatan juga penting gitu. Makanya saya terus berolahraga secara teratur untuk menjaga keduanya tetap aman. Istilahnya kalau kita udah kerja keras-keras, terus masuk rumah sakit kan mahal ya, benar nggak? Iya, Ujung-ujungnya habis juga, benar nggak? Kenapa kita nggak mencegah kan lebih baik daripada mengobati, benar nggak? Nah kita jaga pola hidup sehat ini, mulai dengan berolahraga teratur, pola makan yang lebih baik, pola istirahat juga yang lebih baik. Jangan mikirin hasil atau badan pengen kurus gimana caranya. Pikirin gimana kita bisa lebih hidup sehat, mentality lebih sehat, dan juga tentunya lebih bahagia gitu ujungnya. Gitu kalau buat saya ya. Wow. Ih keren banget loh. Iya benar. Bisa podcast lagi minggu depan? Seru ya? Iya, seru loh. Ini insight baru banget. Iya, aku gak nyangka loh. Ternyata Erik Susanto itu pintar berbicara. Iya, soalnya kalau di gym kan kalau aku ketemu kan, itu kayak Kita kan fokus nge-gym ya. fokus kalau nge-gym. Iya. Wow. Tuh ada kurva kehidupan yang bisa kita ambil ya. Kalau aku bukan kurva, curly. Curly and wavy ya. Ketahuan Itu makanan untuk buka puasa. apa tuh? Kurma. Oh my god. Udah lewat. Oh iya benar. Bisa diulangin lagi di Ramadan tahun depan. Yang satu tukang makan, yang satu tukang perawatan. Permandian in the sky. Bener. VP ya. Kalau gitu. Terus ada ini nggak? Lastly nih ya. Kira-kira untuk teman-teman nih yang kan sekarang kita lagi mau buka ya, bukan udah. Sekarang kita lagi buka, lagi open lagi untuk Ready Transformation Round 4 ya kan. Nah kira-kira saran-saran dari Erik Susanto sebagai winner Ready Transformation Round ketiga silahkan. Oke, buat saya, buat Paradigm People, ayo bergabung dengan Ready Transformation keempat. Saya rasa ini menjadi kesempatan yang baik buat kalian semua bisa mendapatkan tubuh yang lebih ideal, mentality yang lebih sehat, dan juga hasil yang kalian inginkan sekarang atau ke depannya. Dan ini juga saya bilang ini dipandu oleh program dan juga oleh coach-coach yang memang berpengalaman dan juga ahli di bidangnya. Thank you. Ayo gabung yuk. Yes. Thank you so much for today, Erik Susanto. Thank you. Sehat, sukses selalu. Wish you you. all the best. you. Ulang tahun kali ya. Amin. Thank you ya. Nah, buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening ya. Kalau misalnya ada feedback, ada insight, very welcome to DM us. Ada di semua social media platform nih. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube dan di TikTok. Dan follow our social media juga. Oke, kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you Erik Susanto.